Halo, selamat datang di Carly After Hour. Oke, di episode kali ini aku memulai episode ini dengan satu pertanyaan. Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri? Coba deh pikirin lagi. Jangan-jangan selama ini yang kamu lakukan itu bukan untuk dirimu, tapi untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau dipikir-pikir, dari kecil tuh kita selalu dipenuhi oleh target 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 gitu ya. Harus dapat nilai bagus, terus harus ranking, harus masuk sekolah unggulan. Nah, seiring berjalannya waktu, kita jadi terbiasa untuk menargetkan sesuatu untuk diri kita sendiri, tapi ternyata itu bukan benar-benar untuk diri kita sendiri. Sampai akhirnya, ketika kita dewasa, target-target itu berubah bentuk menjadi sebuah ekspektasi. Harus lulus cepat, harus dapat kerjaan di perusahaan besar, umur segini harus cepat-cepat nikah. Udah nikah, harus segera punya anak. Sudah punya anak, kapan punya anak kedua? Dan dengan ekspektasi-ekspektasi lainnya. Ya, yang dimana ekspektasi itu tidak benar-benar untuk diri kita sendiri atau bahkan sebenarnya kita juga tidak siap untuk memikul ekspektasi itu di pundak kita. Dan entah dari kapan nih, hidup itu jadi penuh target-target, ekspektasi-ekspektasi. Satu terpenuhi, ada target berikutnya. Satu terpenuhi, ada target lagi. Ada ekspektasi lagi, ada ekspektasi lagi. Terus saja seperti itu dan seolah-olah tidak akan pernah berhenti sampai akhirnya ya kita meninggal. Kadang pernah nggak sih kalian bertanya-tanya nih di kepala kalian, kenapa ya kita tidak pernah merasa cukup? Padahal sebenarnya kita tuh udah berusaha. Kita tuh sudah bekerja keras, berusaha sebaik mungkin, memberikan effort terbaik yang bisa kita berikan, tapi tetap aja kita tuh tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita peroleh. Menurutku, salah satu penyebabnya adalah standar yang kita gunakan itu bukan tentang diri kita sendiri, tapi kita menggunakan standar orang lain ke diri kita. Misalnya, lihat teman udah nikah, lihat teman udah punya anak, melihat teman sudah punya rumah, punya mobil, dan ngelihat teman jalan-jalan ke negara A, negara B, negara C gitu ya. Tanpa sadar, kita tuh kasih pertanyaan ke diri kita sendiri nih. Mereka udah, kok aku belum ya? Apalagi sekarang ada yang namanya media sosial. Di mana di media sosial orang tuh berlomba-lomba mau flexing, menunjukkan garis finishnya, menunjukkan hal-hal terbaik yang udah dia punya. Punya A, punya B, pernah pergi ke sini, pernah pergi ke sana, pencapaian hidup A, pencapaian hidup B gitu ya. Nah, tanpa sadar, setiap kali kita melihat pencapaian seseorang di media sosial, kita membandingkan behind the scene hidup kita dengan highlight hidup seseorang. Ya, karena kenapa? Ya karena jarang orang-orang di media sosial itu sharing soal kerikil hidupnya, kelelahannya, kegagalannya. Biasanya yang mereka share adalah garis finish aja, pencapaiannya, akhirnya seperti apa, bukan prosesnya seperti apa. Jadi apakah adil kalau kita membandingkan proses kita dengan hasilnya seseorang? Tentu saja enggak. Tapi selain ekspektasi yang kita lihat dari media sosial, ada ekspektasi-ekspektasi yang nyatanya jauh lebih berat untuk kita rasakan. Ekspektasi dari orang terdekat, dari orang tua, dari teman-teman, dari sahabat, dari pasangan. Itu ekspektasi yang seringkali sangat berat untuk kita hadapi. Wajar sebenarnya kalau orang-orang terdekat kita itu mau yang terbaik untuk hidup kita. Mereka mengharapkan hal-hal baik datang ke hidup kita dan mereka mengharapkan kita mencapai garis finish terbaik yang kita punya. Namun sayangnya kadang-kadang ketika kita gagal dalam proses mencapai finish,
kita merasa kita mengecewakan mereka. Kalau kita memilih jalan yang berbeda, kita ngerasa kita gagal. Atau kalau kita berkata tidak, kita takut menjadi seseorang yang mungkin dianggap jahat, durhaka, atau dilabelkan secara negatif. Padahal membuat pilihan yang berbeda bukan berarti kita tidak sayang sama mereka. Punya mimpi sendiri bukan berarti kita egois. Dan hidup berdasarkan nilai yang kita punya sendiri bukan berarti kita durhaka kepada orang tua kita atau keluarga kita. Ada satu hal yang perlu kamu tahu. Ekspektasi itu tidak selamanya buruk. Ekspektasi itu bisa jadi motivasi. Ekspektasi juga bisa menjadi arah untuk hidup kita. Dan ketika kita punya ekspektasi, kita juga seperti punya bensin mungkin ya, yang bisa membooster diri kita untuk berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yang melelahkan adalah ketika ekspektasi berubah menjadi harga diri kita atau berubah menjadi ya self image kita gitu ya. Ketika kita belum mencapai itu, maka kita payah. Ketika kita belum punya itu, maka kita gagal. Atau ketika kita belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kita benar-benar bukan seseorang yang mampu atau capable. Padahal hidup itu bukan perlombaan yang semua garis finishnya itu sama. Kita punya timeline yang berbeda, kita punya arah yang berbeda, bahkan kita punya jalan yang beda-beda, yang tentunya itu juga membuat kita punya garis finish yang beda-beda. Jadi kalau misalnya dia sudah sampai situ, kita belum, ya that's okay, itu nggak apa-apa banget kok. Mungkin saat ini kamu sedang merasa tertinggal. Atau kamu sedang kehilangan arah, kamu nggak tahu mau kemana. Kalau kamu memang sedang ada di fase itu, ini saatnya untuk kamu berhenti sejenak. Tarik nafasmu, rasakan udara yang masuk ke tubuhmu, dan rasakan juga semua sensasi yang kamu rasakan di sekelilingmu. Lalu tanyakan pada dirimu, kalau nggak ada yang menghakimi aku mau jadi apa ya? Kalau tidak ada tuntutan yang diberikan kepada diriku sendiri, aku sebenarnya punya mimpi apa sih? Tanyakan itu benar-benar ke dalam dirimu sendiri, apa yang benar-benar penting untuk diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini adalah soal dirimu sendiri. Hidup ini adalah tentang perjalanan hidupmu, perjalanan kamu dengan dirimu sendiri. Bukan perlombaan dengan orang lain. Akan selalu ada orang yang anggap kamu terlalu lambat, kamu terlalu cepat bahkan, atau kok kamu di situ-situ aja sih? Tapi ya nggak apa-apa, karena itu semua proses yang memang harus kamu lalui. Kalau kita terus berusaha menyenangkan orang lain, energi kita tuh habis untuk terus berusaha menyenangkan orang lain, sampai akhirnya gak ada lagi sisa energi untuk kita menikmati hidup kita. Yang cuma sebentar ini sebenarnya. Mungkin kita memang gak bisa mengendalikan ekspektasi orang lain. Tapi kita punya hak untuk memilih mana yang memang penting untuk kita dan mana yang mungkin tidak harus kita dengarkan sekarang. Sebelum episode ini berakhir, aku punya satu pertanyaan untuk kalian. Kalau suatu hari semua suara di kepalamu menjadi hening, tidak ada tuntutan, tidak ada ekspektasi, tidak ada harapan, kira-kira hidupmu jadi seperti apa ya? Kalau episode ini terasa dekat untukmu, aku mau kamu ingat satu hal. Kamu tidak harus memenuhi semua ekspektasi yang ada di kepalamu untuk kamu merasa kamu berharga. Kamu sudah berharga bahkan saat jalanmu belum selesai. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Aku Elis Yulia, psikolog dari Carely.id.